Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini saya mau ngobrol dengan dia. Oke, moga-moga lancar ya. Halo, Halo Pak kamu Toto, kamu dipanggil apa nih Tahlia Pak. biasanya? Oh, Tahlia ya. Ha-ha. Oke, Tahlia. Selamat malam ya. Selamat malam Di Pak. ya disalamin dulu ini teman-teman yang udah hadir di sini. Halo semua teman-teman yang sudah menonton. Tuh, saya juga Pak. Ini yang putus-putus siapa? Aku apa kamu ya? Aku lancar-lancar aja sih Pak Halo. dari sini. Halo, ya, Aku lancar juga. iya. Oke. Ha-ha. Guys, aku pengen siapa yang nanya dulu nih, aku apa kamu? Boleh deh, aku buka dulu kali ya. Ya, ya. Iya, ini jadi kemarin nggak ya beberapa hari lalu tuh Pak Toto nge-DM saya ngajakin Instagram Live buat ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, terus tadi buat teman-teman aku yang nggak tahu siapa itu Pak Toto. Pak Toto itu adalah pendiri Salam, Sanggar Anak Alam di Yogyakarta. Eh, Kira-kira apa Salam itu adalah boleh dijelaskan nggak Pak? Nah, itu aja Pak Toto aja yang jelasin deh. Salam Ya, tuh apa tuh, salam. Pak? Salam itu ya komunitas belajar ya, yang terdiri dari orang tua, terus anak-anaknya dan juga banyak orang yang terlibat di situ, termasuk masyarakat yang terlibat juga. Kira-kira seperti itulah, ini komunitas ya, komunitas yang memiliki concern untuk mencoba bersama-sama membangun kehidupan ya, termasuk bagaimana mengelola proses belajar anak-anaknya. Kira-kira itulah. Hmm. Kalau pengen kalau pengen lengkap ya buka aja webnya ya, www.salamyogyakarta.com atau cari di YouTube juga apa Hmm. namanya banyak tuh. Saya kira itu aja. Tuh Pak, Eh, ada yang ngomong tuh Pak, Vini Asrita tuh, keren sekali salam ini katanya. oh, siapa temanmu? Itu teman saya, temennya anaknya Pak Toto juga, Bram. Oh gitu. Oh, Iya, terus kalau kamu sekarang tinggalnya di mana? aku di Jakarta Pak, di Menteng. Di Menteng, di Kemang, Oke. udah pindah di Jakarta. Ah, jadi anak Jakarta ya. Iya, anak Oke, Jakarta. oke silahkan kamu bisa. Nah, apa aku yang nanya? Aku aja deh Pak, aku mau nanya banyak sebenarnya Oke, sama Pak Toto. oke, oke, nggak apa-apa. Nah, oke Kita deh. kan ngobrol, jadi saling bertanya, saling menjawab aja udah. Mm-mm. Nah, tadi kan Pak Toto udah jelasin tuh sebenarnya salam tuh apa. Tapi Pak Toto tadi kalau misalnya dari deskripsi Pak Toto tuh nggak bilang kalau salam itu tuh sekolah. Sebenarnya kenapa Pak? Ya, makanya kita memilih sanggar ya. Mm-mm. Karena sekolah itu menurut saya udah involutif ya, kalimat sekolah itu udah eh, sekolah itu sudah mengambil alih seluruh proses belajar atau pendidikan di masyarakat, termasuk Hmm. anak-anak sebetulnya. Jadi kalau kita Mas. ngomong pendidikan, kalau kita ngomong belajar, pasti otak kita itu mikirnya sekolah gitu loh. Kalau Hmm. orang nggak sekolah berarti dianggap bukan berpendidikan dan Hmm. dianggap nggak belajar, kira-kira itu. Jadi kita pakai kata sanggar, memilih kosakata sanggar. Ya, dan kalau sudah ngomong sekolah itu kan ya harus kayak gitu tuh.
dari yang kita lihat sekarang itu yang paling benar. Terus, tuh ada yang nanya Kamu tuh Pak, putar-putar ini. Ya, masih putar-putar apa nggak Pak? diulang? Nggak, ada yang Oke. nanya tuh, bedanya salam dengan sekolah apa Pak? Oh, apa kata dan Pak Toto Hmm. gitu. Ya, yang membedakan ya, Oh ya, yang by the way Pak, mak saya membedakan ketika sebelumnya kita saya dulu coba karena ini kayaknya kamu putus-putus mulu nih. oh ya, saya lupa di saya Pak Totonya. Ahli ya, kamu putus terus ya. Oh, saya Eh? kok bisa dengar nggak Pak? Ah, kayaknya kamu yang muter-muter tuh. Enggak kok, saya lain Pak di sini. Benar, Pak Toto. Hah? Belum, sudah belum. Tuh, kamu berhenti kan? Belum nih, masih putus-putus kamu. Oh ya. Iya. Oh ya udah, oke. Coba coba Kamu saya ganti ke mobile data dulu ya. oke. Saya exit bentar ya, Pak. Oke. Oke, oke, bentar. Oke, teman-teman, kita tunggu sebentar ya ini supaya lebih lancar nih. Karena Tahlia putus-putus itu. Kita tunggu sebentar. Kalau yang mau gabung, oke, silahkan bisa. Atau ya mungkin bisa lewat chat ya. Aku nggak bisa nih. Halo, Tahlia, udah masuk belum? Aku nggak bisa nih. Halo, Tahlia, coba bisa masuk. Kok nggak muncul ya? Oke, sebentar-sebentar ini. Oke, ya saya undang lagi Tahlia. Oke, kita tunggu sebentar. Halo. Halo, udah belum, Pak? Nah, oke, kayaknya ini lebih Lebih oke ya? lancar. Oke, diulang lagi deh. Oke, diulang lagi ya. Tadi ada yang nanya, Pak, atas nama Listi. Jadi bedanya, soalnya nih kalau teman-teman saya, follower-follower saya nih, itu banyak yang belum tahu tentang salam. Jadi mungkin bisa dijelasin dulu apa Hmm, bedanya sekolah biasa sama salam tuh apa? uh, mungkin gini, yang membedakan adalah saya kira saya tidak mau ini ya, tapi yang kita anu aja ya. Awal ketika kita awal dulu ya, 21 tahun yang lalu kita merancang eh, sanggar belajar ini, yang kita pelajari adalah apa sih yang membuat kita itu dulu nggak suka sekolah itu apa? Yang membuat kita nggak suka. Terus yang membuat kita nggak happy itu apa? Kalau sekolah itu. Ya kita coba pelajari. Ternyata secara umum sekolah itu artinya semua orang atau siswa itu harus menyesuaikan sekolah, bukan sekolah menyesuaikan siswa-siswa yang ada. Nah, maka terjadilah penyeragaman ya. Nah, kalau di salam yang kita lakukan adalah tadi. Nah, kira-kira supaya tidak kita membuat penyeragaman itu apa? Nah, ternyata setelah kami pelajari itu salah satunya adalah mata pelajaran. Mata pelajaran kan sama itu dari Sabang sampai Merauke kan sama. Jadi artinya semua orang suka tidak suka harus
mau menyesuaikan apa yang ada di sekolah. Betul. Maka kami meyakini bahwa setiap orang itu kan memiliki bakat, memiliki kecenderungan, memiliki keunikan ya. Nah, itu dihajar habis itu dengan penyeragaman itu. Maka yang kita lakukan adalah kalau di Salam itu nggak ada mata pelajaran. Mata pelajaran itu ada pada konteks yang dipegang oleh fasilitator ya atau guru ya. Jadi setiap anak memulai dari apa yang dia sukai, apa yang sedang dia minati itu apa. Maka pilihannya adalah ya kira-kira sejak kelas 1 lah ya SD ya. Itu ya pilihannya meriset sesuatu yang sedang dia sedang dia inginkan itu apa. Itu jadi nggak sama, setiap anak sedang belajar memilih apa isunya, memilih apa yang mau dipelajari itu bisa beda-beda gitu. Tetapi syaratnya adalah sesuatu yang ada setiap hari dan di dekatnya gitu loh, yang ada di sekitarnya. Kalau misal Gitu. contohnya yang ada di sekitarnya, maksudnya gimana tuh Pak? Ya kan bisa biasanya kan tergantung dari background orang tuanya ya. Kalau orang tuanya itu umpamanya aktivitasnya sehari-hari itu di bidang kuliner, ya anaknya riset tentang kuliner, tentang kuliner aja masih tentang makanannya itu apa ya, artinya dia belajar dari bahan sampai tahap-tahapnya bagaimana, langkah-langkahnya, dan dia juga mencoba sampai mungkin juga belajar sejarahnya kayak apa, bahan-bahannya dari mana gitu ya. Nah dari situ kalau kelas 1, 2, 3 SD itu memang selain melalui dia riset itu, tapi kita abdikan masih dalam rangka penguasaan baca tulis hitung ya, calistung ya, kelas 1, 2, 3. Tapi belajar hurufnya, belajar angkanya itu dari apa yang sedang dia riset ya. Kalau ada anak yang sedang meriset tanaman ya apa, umpamanya bayam ya, tanaman bayam ya, dia menulis dari kata bayam. Nah, nanti akan berkembang tergantung dari perkembangan risetnya yang dia amati gitu. Kalau riset itu kan pasti dari pertanyaan kan. Orang kepengen tahu itu kan karena ada pertanyaan gitu loh. Ada di orang riset itu kan menggunakan pertanyaan. Semakin banyak pertanyaannya berarti akan semakin ada banyak informasi yang akan dia dapat, data yang akan dia dapat. Kira-kira seperti itu, Wah. Itu kalau cerita itu bisa 1 semester sendiri itu. Misalnya nih Pak, saya penasaran. Di Salam itu kan tidak ada guru ya, adanya namanya fasilitator, berarti pendamping belajar. Nah, itu kalau berarti apakah berarti misalnya tadi anak-anak itu pengen belajar tentang apa dapur, tentang masakan yang dekat dengan kehidupannya. Terus habis itu dia belajar sampai misalnya sejarah dari ikan salmon atau apa gitu, ikan salmon misalnya dari mana gitu segala macam. Nah berarti fasilitatornya juga harus mengerti tentang itu toh, atau bagaimana tuh? Apakah nanti dicarikan fasilitator yang mengerti soal itu atau gimana tuh prosesnya Pak? Ya intinya kan gini, intinya orang belajar kan butuh sumber-sumber belajar ya. Tetapi kalau mau ngomong kontekstual ya harus berangkat dari apa yang ada di lingkungan mereka. Oke. Jadi selalu syarat utamanya adalah yang sangat dekat dengan kehidupan mereka, itu yang di riset itu. Jadi nggak boleh meriset sesuatu yang nggak ada, itu nggak boleh. Contoh sesuatu yang nggak ada maksudnya gimana tuh Pak? Ya umpamanya ikan salmon itu kan nggak ada di sekitar rumah dia. Oh oke. Nah kecuali nanti pada tahap tertentu ya dia ternyata di suatu restoran ada yang pakai ikan salmon, nah barulah baru membuka referensi.
Nah, referensi itu, tapi yang utama adalah narasumber-narasumber yang sangat mudah bisa didapatkan dari lingkungannya, termasuk orang tua itu ya menjadi salah satu sumber-sumber pengetahuan dan orang di sekitarnya. Maka ketika pandemi ini datang, ketika sekolah itu dipindah ke rumah, yang kalau orang Salam nggak kaget, wong selama ini sumber-sumber belajarnya di rumah dan sekitarnya kok. Itu yang membedakan ya, kalau ngomong bedanya, kalau sekarang sekolah-sekolah pada umumnya dipindah ke rumah, nah itu problem karena apa? Sumber-sumber belajarnya nggak di rumah. Rumah tidak menjadi pusat pembelajaran, sehingga butuh internet, butuh macam-macam gitu loh. Nah, kita tetap aja butuh alat-alat komunikasi ya sekarang, tetapi kan ya itu hanya pendukung, tapi yang utama kan di rumah gitu. Nah, yang membedakan adalah bahwa syarat utama di Salam itu ya orang tua harus terlibat. Karena kita prinsipnya bahwa pendidikan itu ada 3 ya, ada yang utama dan pertama itu di rumah ya, artinya keluarga. Yang kedua adalah lingkungan setempat. Yang ketiga baru sekolah ya. Jadi sekolah nggak boleh mengambil alih hak asuh orang tua, itu nggak boleh diambil alih gitu. Kira-kira itu. Makanya kalau di Salam kalau ada anggota baru itu yang dites itu orang tuanya, bukan anaknya. Dites itu Pak. maksudnya yang diajak bicara, nggak ada tes untuk anak. Ngapain wong orang mau sekolah kok dites? Terus tapi Ya berarti ngobrol aja. yang daftar emangnya nggak banyak, Pak. Jadi semuanya diterima gitu kalau daftar di Salam, gimana? Nah, cuma kita itu ada ada batas jumlah yang kita tentukan. Artinya seandainya nggak diterima itu karena kuotanya udah habis saja, berarti bukan karena caranya tuh cuma anak first come ini. first serve gitu ya, Iya, Pak? iya. Makanya ada kasus-kasus yang terlalu panjang nggak bisa masuk Salam, akhirnya kita sarankan aja Mbak udah bikin sendiri aja, kenapa sih gitu loh. Gitu. Akhirnya sekarang ada sekolah-sekolah yang karena nggak bisa masuk ke, nah konsultatifnya ke Salam gitu loh. Artinya menggunakan cara-cara yang sudah dilakukan oleh Salam gitu. Itu ada pertanyaan Pak dari Andika Nurul. Beda tahapan tiap kelas 1 sampai 6 ini kalau pakai sistem riset gimana Pak? Beda kesulitankah atau beda sistemnya? Ya, yang membedakan adalah masing-masing usia kan kita ada indikatornya kan, artinya secara umum kita kan mempelajari kurikulum nasional kayak apa. Tapi yang kita ambil adalah indikatornya. Maksudnya kalau gimana? Usia kan ada indikatornya itu kan, umpamanya kelas 1 itu penguasaan huruf kayak apa, penguasaan hitung sampai apa dan sebagainya. Itu tapi jadi indikator. Nah, yang membedakan kalau di sekolah pada umumnya indikatornya itu kan yang dijadikan mata pelajaran gitu loh. Nah, di tempat saya indikator ya disimpan fasilitator dan orang tua kan. Anak saya kira-kira kelas 1 umpamanya ya sudah bisa baca tulis hitung seperti apa, hitungan sampai apa. Terus ada pelajaran-pelajaran yang lain apa. Nah, itu jadi indikator gitu. Tapi berangkat atau dikontekkan atau sesuaikan dengan apa yang mereka riset gitu loh. Pasti ketemu itu. Bedanya di situ, kalau ngomong perbedaannya saya kira di situ. Nih Pak, ada pertanyaan lagi. Sehingga yang menentukan adalah setiap awal semester itu membuat perencanaan setiap anak. Yang perencanaan itu dibikin oleh orang tua, anak, dan fasilitatornya. Jadi kalau di Salam itu ada mentor ya. Setiap mentor itu mementori sekitar 5 anak ya. Jadi setiap satu mentor itu
mendampingi 5 anak. Maaf Pak, Kira-kira itu. mentor sama fasilitator itu beda? Ya mentor itu lebih anu aja, fungsinya ya fasilitator itu salah satunya menjadi fungsi mentor. Oh, oke, 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 oke. Kalau fasilitator kan kelas kan, Oh, oke. satu. Tapi kalau mentor ini bisa lebih ke anak sebetulnya. Oh, Bahwa oke, oke. setiap mentor ini kira-kira sekitar 5 anak lah. Satu kelas itu emang berapa Itu. anak, Pak? Kita ya paling-paling sekitar antara 15 sampai 20 lah. Oke. Berarti misalnya nih ada satu fasilitator. Kalau fasilitator lagi ngajar itu ngajar di kelas yang 15 anak tersebut, 15 sampai 20 anak tersebut. Terus nanti satu fasilitator itu bisa juga menjadi mentor buat yang lebih kecil lagi, anak 5 orang itu kayak gitu. Itu yang membedakan di Salam nggak ada Oh. ngajar, itu nggak ada. Oh iya iya. Iya nggak ada ngajar gitu. Jadi anak-anak nggak ada. Yang Oh. ada adalah mereka riset. Nah nanti ada waktu-waktu tertentu yang anak itu harus kan setiap anak kan menulis apa namanya, menulis jurnal ya tiap hari Oke. apa yang dia lakukan. Terus ada tiap-tiap saat juga setiap anak juga eh, presentasi perkembangan yang dia lakukan. Nah, dari presentasi itulah gunanya fasilitator itu memfasilitasi supaya setiap anak kan risetnya beda-beda. Ini setiap anak bisa memahami apa yang dilakukan oleh anak yang lain, kira-kira itu. Oh, oke, oke. Ya, 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 ya. Eh, terus Pak, saya penasaran nih Pak. Kan saya juga pernah baca tuh di interview Bapak di mana ya kemarin saya baca. Terus Bapak tuh bilang tadi Bapak juga sebut di Salam itu nggak ada kosakata nak sudah belajar belum? Tapi yang ada Ya. kamu sudah mengalami apa saja hari ini karena dengan mengalami itulah kita belajar. Nah, saya penasaran kalau dari Pak Toto sendiri itu memang Pak Toto tuh mengalami apa sampai akhirnya memutuskan mendirikan Salam? Apa sih prosesnya gitu loh? Ya, saya kira itu kan kegelisahan dari pengalaman hidup saya juga ya. Ini kok Mm-mm. sekolah kok kayak gini ya. Jadi Mm-mm. kayak jadi kayak penjara kan, kira-kira begitu ya. Padahal orang mau belajar kok jadi kayak orang di penjara, itu maksudnya gimana? Nah, ya kira-kira ternyata kan yang mengalami seperti itu tidak hanya saya. Mm. Ternyata ada banyak orang yang memiliki kegelisahan seperti itu. Nah, Mm. maka ya sudahlah kita bikin sendiri aja gitu loh. Awalnya Mm. kan seperti itu. Mm. Eh, Kira-kira begitu. Emang pelajaran apa Pak yang bikin Pak Toto ngerasa kayak atau apakah gitu yang kok kayak di penjara gitu tuh emang pas rasain apa gitu? Ya banyak lah. Yang jelas kita nggak punya kenangan apa-apa di sekolah. Oh. Kenangannya itu kan bukan kenangan terhadap sekolah, tapi kenangannya terhadap teman-temannya gitu loh. Oh iya Nah, betul. saya pengen membangun sekolah yang bisa setiap orang memiliki kenangan terhadap sekolahannya gitu loh. Hmm, 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 hmm. Gitu. Hmm. Oh Pak ada pertanyaan lagi Pak. Apa tuh? Tuh, Pak, saya pendengar dari Tangerang, mau nanya, Hmm. jadi apakah Salam pengganti sekolah atau malah pelengkap sekolah? Oke. Ya, kami bikin sendiri karena dulu awalnya kita kan ada banyak anak yang pagi sekolah sampai sore, lalu nanti sore punya kegiatan di tempat Salam ya. Nah, Hmm. tak pikir-pikir ngapain gitu loh, anak ini udah banyak waktunya, udah berat, nanti ditambahi ini lagi, makanya kita bikin sendiri. Nah, jadi bukan melengkapi, enggak, kita memang bikin dari PAUD sampai SMA ini di Salam sekarang. Bahkan Hmm. udah mulai ke akademi ya sekarang ya. Oh, berarti tadinya tuh awalnya Salam itu cuma kayak semacam tambahan doang, misalnya anak ini sekolah, terus habis Ya, itu dia ke ya, Salam. ya. Oh, awalnya gitu, Pak. Hmm. Tapi kan lama-lama ngapain gitu, susah mau ngelihat perkembangannya kayak apa, kan susah. Malah Hmm, cuma ya. ngerepotin, berat-beratin anak aja, udah di sekolahan udah berat, nanti Hmm, 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 dikasih hmm. kegiatan lagi gitu. Hmm, Akhirnya hmm. ya udah, kita memang
secara khusus membuat sendiri gitu. Hmm. Itu Itu tahun berapa Pak Salam itu jadi benar-benar yang bikin sendiri, bukan cuma tambahan dari sekolah lain doang gitu? ta- tahun 2000. Oh, tahun 2000 itu. Itu yang benar-benar kita udah apa namanya bikin sendiri ya. Hmm. Awalnya ya dari Hmm. kelompok bermain, terus bikin taman kanak-kanak ya. Kalau di tempat saya namanya bukan taman kanak-kanak tapi taman anak. Ya, Hmm. terus akhirnya orang tua, wah ini gimana nih? Nanti kalau anak saya masuk ke SD lain, wah udah nanti dianggap anak nakal lah apa. Ya udah akhirnya bikin SD, terus bikin SMP, bikin SMA. Hmm. Itu. Oh. Oh, terus Pak, ini kan lokasinya di Jogja. Dengan Mm-mm. sistem pendidikan yang seperti itu yang tadi Bapak bilang orang tuanya juga, lingkungan sekolahnya juga semuanya harus terlibat dalam sistem belajar anak itu, berarti kalau misalnya orang Jakarta nih, misalnya saya punya anak, terus saya ngirim ke Jogja gitu, nggak gitu dong kan? Nggak bisa gitu ya sistemnya? Kalau 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 SMA bisa, tapi Oh, kalau oke. yang anak yang apalagi PAUD ya SD nggak boleh, harus sama orang tuanya. Oh, tapi maksud saya kan kalau misalnya udah SMA nih, kan saya misalnya ngirim anak SMA ke Salam gitu. Terus abis itu, Ya, kan orang tuanya nggak ada di sekitarnya dia juga, itu nggak apa-apa oh berarti? kalau SMA nggak apa-apa. Oh, Banyak oke, yang oke. anak-anak SMA yang dari luar Jogja banyak. Cuma Oh, kalau yang pendidikan dasar kita nggak mau, nggak oh iya, boleh, iya. Iya, harus iya. dengan orang tuanya gitu loh. Oh, oke, oke, Yang nggak oke. punya orang tua, yang nggak punya orang tua aja kita cariin apa namanya orang tua asuh kok, apalagi Oh yang iya. masih punya orang tua gitu. Nah, Oh, ada tuh Pak cerita yang dicariin orang tua asuh. iyalah banyak yang kita Oh, cariin. itu gimana Pak? Maksudnya berarti ada yang dia daftarnya kayak gimana? Kok bisa sampai dia ini di Salam? Ya adalah umpamanya tiba-tiba orang tuanya bentrok gitu, cerai gitu, Oh, terus oh. ya umpamanya kayak gitulah. Oh, iya, iya, Kita iya. nggak, jangan jangan mengorbankan anaknya gitu loh. Hmm, 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 hmm. Gitu. Tuh ada lagi Nah Pak yang kalau kamu, tanya. Oh, wah ini apalagi aku tuh Pak malah mau nggak bisa tanya tuh. tanya kamu dong. Boleh Eh, nanti abis ini tanya saya boleh. ah, ah. Oke, Sekalian kita sharing. apa Eh, tanya Terakhir apa? nih deh, tuh Pak mau tahu adakah satu cerita riset anak Salam yang paling berkesan Pak? Ini Vini Pak, temennya Bram tuh Pak. Hmm? Mau tahu adakah satu Ya, cerita anak Salam yang paling berkesan? Tuh. itu yang tak tulis di buku saya sebetulnya. Yang Eh, salon, yang salon. bukan yang belajar di angkringan itu loh. Oh, Ya, itu tuh kelas 4 ya Pak, saat itu ya kan kita, teman anak-anak kan melakukan pemetaan di hmm, lingkungan hmm, di RT di mana sekolah ini hmm, ada di situ ya. Terus nah dari pemetaan itu ketemu ada sumber-sumber belajar apa saja di situ. hmm, Lalu salah satunya uh, angkringan itu, dia belajar dari ya meriset angkringannya itu. Kan akhirnya ya belajar belajar berkomunikasi, ya belajar berhitung dari situlah macam-macam gitu. itu kelas berapa Pak? Kelas 4. Oh, kelas 4. Jadi dia berhari-hari itu meriset siapa yang datang ke situ, setiap hari kira-kira penghasilannya berapa, Hmm. terus termasuk arsitekturnya kayak apa, ukuran Oh, warungnya dan sebagainya, dari situ komplit lah. terus Nah itu tapi yang ya, yang orang uh, angkringan itu juga paham Pak tentang arsitektur di situnya? bukan kan, apa namanya, kan dari kan peristiwanya kan salah satunya kan tidak hanya makanannya ya, tapi Hmm. salah satunya kan juga rumah yang, nah akhirnya kan anak ini juga belajar arsitektur gitu loh. Hmm, 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 hmm. Nah tentu saja bisa, kalau nggak cukup informasinya dari situ ya barulah cari 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 apa namanya, cari narasumber yang tahu tentang bagaimana sih tentang arsitektur itu kayak apa gitu. Oh, jadi
kalau misalnya yang soal angkringan itu dia yang pengen tahu sendiri tuh tentang arsitekturnya gitu atau Iyalah, diarahkan? kan dari Oh, situ nanti dari situ kan kita mulai ketemu kan. Nah, si mentornya ini salah satunya apa yang belum kamu lihat coba yang di sana gitu, oh, yang bisa oh, dipelajari. diarahkan gitu sama dia. Iya, jadi kan di situ Oh, kan belajar ukuran ya, belajar ukuran itu meter, hmm. apa namanya, tinggi, lebar dan sebagainya itu kan langsung kan ya, ya bawa meteran, dimeterin. Oh, iya iya Nggak iya. diapalin 1 meter ada 100 senti, nggak kayak gitu, ya udah langsung aja gitu lah. Hmm. Oh, Walaupun terus, kita tidak ada pelajaran matematika tapi ya tetap ketemu matematika gitu loh. hmm, terus, Ada anak SMP ya yang hmm, pindahan nih, pindah dari sekolah lain hmm, karena benci matematika gitu, hmm. tapi dia senang sepeda. Nah, akhirnya dia memilih sepeda. Nah, sampai bikin sepeda. Oh, Nah, dia pikir sepeda itu nggak dihitung apa. hmm. Jadi akhirnya anak ini belajar matematika tanpa Dia tanpa ada sadar. judul matematika, malah nggak Oh, ada masalah gitu loh. Ya kan belajar lingkaran, harus hmm, hmm, hmm. diukur lingkarannya dan sebagainya. Hmm, hmm, hmm. Umpamanya begitu. Nah, itu yang dimaksud kontekstual itu seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Pak, nanya lagi tuh Pak, dia nanya lagi. Boleh, Bagaimana bentuk apa itu? kegiatan di ruang kelas di sana? Sesama teman boleh bertanya dan berargumen soal riset temannya nggak? Gitu. Ya boleh lah. Nanti kalau kalau pas saatnya anak ini presentasi kan ya harus didebat juga sama temennya. Bahkan ada presentasi yang tidak hanya dihadiri oleh kelas, Hmm, tetapi dihadiri oleh komunitas juga. Kadang-kadang kita buka orang lain bisa bisa ikut gitu. Bahkan sering itu anak-anak mahasiswa yang mengikuti mengikuti presentasinya anak-anak Salam itu sering begitu zaman sebelum pandemi ya. Nah, sekarang hmm, sekarang ini ya, uh, presentasinya ya melalui online, melalui hmm, Zoom, melalui, hmm. karena Oh, karena pertemuannya terbatas ya. hmm, hmm, Bahkan hmm, dulu kita itu bikin pasar, namanya hmm, pasar Senen Legi itu. hmm. Nah, pasar itu kan anak-anak benar-benar belajar langsung kan, mesti menghitung dia harus menjual apa, sampai harus dijual berapa dan sebagainya itu langsung itu. Hmm, hmm. Apalagi ya, Saya penasaran Pak, kalau misalnya lulus dari Salam nih, terus kan tadi contoh misalnya tadi yang anak belajar angkringan itu, nanti dia maksudnya jadi apakah Pak gimana gitu? Ada nggak lulusan Salam tuh sekarang ngapain sih kalau yang penasaran aja? ya sekarang kan masih tingkatnya masih pada kuliah itu. Ada yang Oh, kuliah ada, tapi rata-rata kalau yang keluar dari SMA Salam itu rata-rata mereka itu bahkan mau kuliah apa enggak itu mereka udah bisa ngitung sendiri. Ini apa untungnya kalau kuliah? hmm, Wah, kalau kuliah nanti paling 1 semester masih cuma hafalan kayak gitu kan. hmm. Ya ngapain, lebih baik kita mendingan apa namanya magang aja di tempat yang kita butuhkan, bisa kayak gitu. Oh, Rata-rata anak Salam ya, ya sebetulnya kalau di SMA itu 1 semester ini benar-benar diabdikan untuk menemukan passionnya anak ini di oh, mana. oke. Tapi SMA-nya juga 3 tahun Ya, Pak di Salam itu. iya, Oh, iya. sama. Nah, karena kan kita kan masih ya harus ikut ujian ya, harus dapat kayak gitu-gituan gitu. Mungkin kalau dunia ini udah nggak perlu ijazah ya, nggak perlu ini ya, nggak ada masalah sebetulnya. Oh, kemarin saya lihat tuh Pak ada cerita anak Salam yang nggak mau ikut ujian. Hmm, Yang dia sudah memutuskan dia nggak mau ikut ya, ujian karena menurut dia itu nggak penting. Nah, itu ya, sekarang dia ngapain Pak? dia punya usaha, dia Oh, udah bikin perusahaan. oh, perusahaan apa tuh Pak? Iya, ya, karena dia itu anunya kan
passionnya itu di kerajinan ya. Hmm. Jadi sejak SMA itu memang dia menekuni itu. Dia Oh. bikin kerajinan macam-macam. Hmm. Bahkan udah bisa dipesan apalah, udah kayak gituan gitu. Kayaknya Hmm. sejak dari kelas 1 SMA bahkan dia udah tidak hanya apa namanya uji coba, tapi dia udah dapat penghasilan dari situ. Oh. Oh. Ya rata-rata mereka mandiri lah, Tapi nggak banyak cari juga ya Pak kerjaan yang, ya, kantoran yang nggak kayak gitu. tapi banyak juga yang masih cari kerjaan kantoran gitu. Nggak ada, hampir nggak Oh. ada. Oh, oke, oke. Kalau yang lanjut kuliah itu gimana Pak? Maksudnya biasanya karena apa? Ya karena dia pengen nanu aja, pengen nyoba gitu, pengen mem, mungkin pengen masuk di lingkungan yang lain itu aja. Hmm. Tapi juga ada motivasi untuk memperdalam, pamannya kayak yang mendalami desain grafis, pamannya dia kuliah lagi gitu. Hmm. Mm-mm. Oke, 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 oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi tadi sebenarnya udah dijawab sih Pak. Mm-mm. Ini saya jelasin Apa? singkat aja ya. Jadi ada untuk masuk salam, apakah ada sistem seleksi atau berdasar nilai atau bagaimana? Tadi Pak Toto tuh udah jelasin kalau masuk salam tuh Mm. lebih ke orang tuanya ya yang ditanyain Ya. gitu. Nah, terus Mm-mm. dan berdasarkan kuota aja. Jadi Mm-mm. satu angkatan ya, misalnya satu kelas 1 SD itu Ya, isinya cuma 15 sampai 20 orang. Nah, kalau kuotanya sudah ya, habis, ya udah nggak ada lagi orang udah yang nggak bisa, bisa. udah nggak Ya, bisa. Jadi dipilihnya berdasar first come first serve gitulah ini itunya gitu. ya, ya. Itu bahasa Jadi, gampangnya. ya, jadi di salam itu nggak mengenal anak pintar, anak bodoh itu nggak. Hmm. Yang ada ya setiap anak punya kecenderungan, punya bakat, punya keunikan masing-masing. Hmm. Oh, Pak, saya penasaran. Kalau misalnya anak nih nggak tahu dia tuh bakatnya apa gitu, kayak nggak ada ketertarikan itu ada nggak sih di salam yang kayak gitu? Ya ada, Oh karena ada. lingkungannya kayak gitu ya. Ya, Mm-mm. ya sekolah tugasnya salam harus 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 apa namanya memproses supaya anak mulai memahami itu. Hmm. Nah sekarang kan bahkan kita sedang mulai membuat semacam pangkalan data ya sebetulnya di lingkungan setiap orang salam ini ada potensi-potensi apa saja sih. Hmm. Nah kadang-kadang kita udah tawarin ini loh dari data di Mhm. lingkunganmu ini ada yang menarik nih. Kamu Hmm. mau Oh. tertarik yang mana gitu loh. Oh, ya, ya, ya. Itu. Umpamanya di lingkungannya di sana ada apa kerajinan membuat apa tahu tempe umpamanya ya. Nah, Hmm. kamu tertarik nggak gitu loh. Nah, Hmm. bisa ditawarkan itu karena kita punya datanya. Mhm. Iya, iya, iya. Intinya sebetulnya mempelajari sesuatu yang ada di lingkungan kita. Hmm. Jadi nggak boleh sekolah ini mengasingkan dari lingkungannya. Nah selama Hmm. ini kan kita kan malah terasing di lingkungannya. Hmm. Karena yang dipelajari nggak ada kaitannya dengan kehidupan di lingkungannya. Mhm. Nah sekarang kalau kamu gimana Apa nih, Pak? pengalamannya? Apa coba, Pak? Mau tahu pengalaman apanya, Pak? Ya, ya tadi itu kan apa namanya tentang uh, kenapa kamu sekarang memilih yang seperti sekarang ini umpamanya. Mhm. Nah, Itu dipengaruhi sekolahan apa enggak? enggak. Nah, Nah, itu eh dia. gini loh Pak, saya itu pokoknya dari maaf ya teman-teman sekarang saya gantian saya yang cerita. Ya, Eh ya dari saya tuh baru sadar apa yang mau saya sukai, apa yang mau saya kerjakan itu kira-kira ya 3 tahun terakhir ini lah Pak. Itu udah tuh, maksudnya udah nggak muda loh, 24 tahun gitu loh Pak. ya, Terus itu saya sampai di titik itu tuh karena udah sekolah, udah kuliah.
Terus pas kuliah juga ya belajar aja, sekolah juga belajar aja, ranking aja dari pas zaman sekolah tuh Hmm. di cuma ya udah tujuan lo sekolah adalah supaya peringkat sekolah ini tinggi, nama sekolahnya Hmm. bagus. Terus habis itu Ya. saya diterima di perguruan tinggi ternama gitu, anak-anaknya, Ya, murid-muridnya. oke. Dan saya selama seumur hidup saya sekolah, ya saya di brainwash dengan itu semua gitu loh Pak. Dan saya tidak merasa ada yang salah dengan itu gitu. Jadi saya juga ke brainwash pas lama SMA juga harus masuk UI gitu, masuk perguruan tinggi gitu. Dan Ya. kebetulan ya alhamdulillah saya keterima di UI. Terus selama belajar di UI pun ya udah, maksudnya kuliah karena memang for the sake of kuliah aja, emang ini kewajiban Ya, gitu. ya. Selama 12 kita wajib belajar kuliah supaya dapat kerjaan bagus kayak gitulah intinya. Terus habis itu sebenarnya kalau saya sendiri tuh ya memang saya suka film apapun ya Pak, berhubungan dengan film, industri film lah. Entah penyutradaraannya, entah penulis skripnya atau apa, pokoknya saya suka dengan semua aspek itu. Tapi dari zaman sekolah juga nggak pernah ngomongin itu sama sekali karena ya harusnya intinya perguruan tinggi bagus gitu, UI, UGM, PTN lah intinya selalu kayak gitu. Ya, Nggak ya. pernah nggak pernah digali, nggak pernah ditanya sekalipun kayak kamu sukanya apa, maunya apa gitu, nggak ada. Dan kalau misalnya pun saya masuk ke sekolah film gitu, IKJ gitu misalnya, ya itunya kan udah buruk banget ya Pak. Maksudnya di kalangan saya ya setidaknya namanya IKJ itu buruk banget gitu, kayak pengguna narkoba lah, apalah segala macam. Padahal nggak begitu semua gitu. Terus ya udah akhirnya saya memutuskan masuk UI komunikasi. Terus karena di situ saya juga masih bisa belajar tentang film. Saya waktu itu ngambil yang kelas internasional. Di kelas internasional itu ada sedikit lah bisa belajar tentang film. Tapi problemnya lagi adalah setelah lulus saya tuh jauh dari lingkungan itu semua. Maksudnya di lingkungan saya tuh di sekitar saya ya adanya orang kantoran semua gitu. Teman-teman semuanya pada nyari kerja, apply. Terus saya jadi mulai dari mana bingung. Ya saya ikutan lah. Ya udahlah saya ikutan apply kerja. Terus habis itu pas saya apply kerja udah nih udah dan kayak membuktikan bisa kok gue kerja kantoran gitu. Udah saya sempat mah kerja kantoran di Gojek itu 1,5 tahun. Terus habis itu pindah karena nggak tahan, nyari yang lain lah. Terus habis itu pindah ke digital agency. 6 bulan nggak bisa juga, maksudnya ya saya kerja sih kerja aja tapi nggak suka gitu loh Pak. Emang saya Ya. kerja ya taunya kita semua hidup kerja harus nyari duit gitu. Terus setelah pindah dari agency itu, saya pindah ke suatu startup ekoturism gitu lah Pak. Nah di situ saya juga sebenarnya lumayan suka sih dengan visi misinya dan segala macam, tapi kurang serak lah dengan sistem yang ada di situ. Akhirnya saya keluar dan mendirikan, karena maksudnya saya juga cukup rasional ya Pak. Saya cukup rasional, saya hidup ya butuh duit. Akhirnya saya mendirikan itu yang saya bilang, saya jualan makanan, jualan spaghetti, GoFood, namanya Aglio Mama Pak. Nanti kalau misalnya kita ketemu saya bawain ya. Terus ya udah saya bikin kan itu. Kan bisa dikirim. Oh ya bisa, jauh Pak ke Jogja, udah basi nyampe. Oh iya. Ya udah, akhirnya saya bikin itu karena saya tahu itu sebagai buat sumber penghasilannya. Terus tapi di sisi lain sekarang saya juga udah mulai. Akhirnya saya belajar acting Pak. Saya ikut kelas acting 1 bulan itu karena ya saya memang sukanya di situ. Dan sekarang ya udah akhirnya saya udah mulai ikut casting buat main film-film pendek gitu yang saya bilang kemarin Pak. Gitulah kira-kira cerita saya. Ya saya kira anak-anak Salam itu sebetulnya yang utama adalah pasti pilihannya adalah kerja-kerja kreatif pasti. Entah itu di kuliner, apakah itu di art ya, pasti akan kecenderungan ke sana gitu karena itu yang memungkinkan gitu loh. Yang memungkinkan dia tetap karena apa? Karena sejak awal kita kan sudah mencoba membangun bagaimana sih anak ini belajar juga mandiri. Artinya kemandirian itu benar-benar coba di set up demikian rupa ya dengan orang tua dan sebagainya, sehingga ya pasti lama-kelamaan akan mempengaruhi bahwa
pasti hidupnya juga akan pilihannya adalah kehidupan yang mandiri, tetapi tetap ada prinsip-prinsip lain bahwa kamu tetap harus bermanfaat nggak dengan teman-temanmu, lingkungan. Maka memang kerja-kerja kolaborasi itu juga sudah di apa namanya udah dipupuk ya sejak dini gitu loh. Kira-kira itu. Jadi orang sekarang apa aja lah, yang paling penting kamu punya cara berpikir yang bagus, nggak menindas orang lain. Kira-kira seperti itu. Kamu mau jadi apa aja nggak ada masalah. Jadi ukurannya bukan ukuran tadi itu. Ya bahwa ada yang bisa ke perguruan tinggi ya nggak masalah, tetapi itu bukan ukuran keberhasilan gitu. Iya, betul. Ukurannya ya nanti kalau dia udah hidup real itu kayak apa, kira-kira begitulah. Nah dulu saya agak tahun-tahun masih sekitar 5 tahunan ya, kita masih ini anak-anak Salam ini kalau keluar dari Salam ini bisa hidup enggak ya, bisa. Ternyata itu udah bisa dilalui lah. Dulu kan kalau sekolah di tempat lain kira-kira gimana mereka gitu kan. Tapi itu udah banyak contoh yang kekhawatiran itu udah terjawab. Nah, bahkan banyak ada anak yang cuma sampai di kelas sekolah dasar ya, SMP di tempat lain, malah mereka di sana ranking, itu dapat ranking. Nah kita kan apa namanya tertarik kan mengikuti, kenapa kamu bisa ranking gitu. Ya kan di sini lebih gampang Pak gitu loh. Katanya lebih mudah di sekolah di tempat lain malah. Tapi ya karena cuma dia pindah asal itu karena apa? Ya orang tuanya pindah. Oh, ya. Tapi Bukan kan karena. prinsip-prinsipnya kan mereka udah dapat gitu lah. Artinya bahwa cara belajar itu menjadi penting gitu loh. Yang paling tepat gitu. Itu jadi ya itu udah mau kemanapun udah nggak ada masalah kira-kira. Bentar ya Pak, saya harus ngecharge. Kalau saya nggak pakai ini kedengeran nggak Pak? Pak, dengar? Oh ya. Nanti biasanya kita kan jatahnya 1 jam ya, kalau udah sampai mati aja udah, biarin sampai selesai. Oke. Nah kira-kira kalau diperbandingkan ini anak-anak Salam dengan apa yang kamu alami ya, dengan tadi nah kalau anak Salam itu kan yang problem itu ketika pindah ke lingkungan lain adalah apa yang dulu dianggap penting di sana dianggap nggak penting, apa yang dan sebaliknya itu aja sebetulnya. Malah di pergaulan sosialnya itu yang kalau kayak pelajaran apa nggak ada masalah anak-anak. Biasanya tadi ya contohnya apa tuh karena Pak, misalnya yang di sini dianggap nggak penting, di sana dianggap penting, itu contohnya maksudnya gimana Pak? Ya fashion umpamanya, atau apa yang lagi tren, apa yang gitu-gituan lah. Kan di Salam kan nggak terlalu, anak-anak udah belajar ya. Satu contoh kan umpamanya sekarang musim startup ya. Oke lah kita belajar startup, tetapi yang paling penting adalah apa sih yang mau kamu produksi. Kalau cuma pakai startup tapi kamu mau jualan punya orang lain, itu namanya itu calo cuma pakai alat canggih aja. Tapi yang paling penting menurut saya justru kamu mau memproduksi apa. Kami sejak awal nggak anti alat-alat modern ya, seperti apa gadget dan sebagainya, atau anak-anak YouTube apa, nggak masalah. Cuma jangan hanya jadi follower gitu loh. Kamu mau apa dengan YouTube itu? Jangan cuma kamu sebagai konsumtif terhadap YouTube gitu loh, tetapi kamu sendiri mau apa di dunia YouTube itu, mamanya kayak gitulah. Tapi Pak, nah, ada itu nggak kan sih Pak? Kan maaf, kan ada, kan sekarang banyak tuh tadi Pak Toto mention YouTube gitu, terus kayak banyak banget loh Pak anak-anak sekarang ditanya mau jadi YouTuber cita-citanya. Nah kalau kayak gitu ada nggak sih Pak di Salam yang kayak gitu? Enggak ada. Ya kalau mereka pakai YouTube ya hanya media, umpamanya dia harus
harus direkam dan nggak terus wah ini supaya pengen jadi YouTube. Ya enggak. Ya Oh. karena menurut saya kira itu kalau menurut saya pendidikan itu yang paling penting itu ekosistemnya menurut saya. Hmm. Kalau lingkungannya oke gitu ya itu sangat berpengaruh gitu loh. Hmm. Termasuk bagaimana orang memandang tentang apa namanya dunia digital dan sebagainya itu kan kita bicarakan dengan orang tua gitu loh. Hmm. 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 Jarang lah ya tempat saya yang ya ada yang seneng YouTube tapi ya bukan dalam rangka mau mau jadi YouTuber tetapi YouTube jadi alat untuk mendokumentasi apa yang dia lakukan. Oh, iya, 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 iya. Seandainya kok apa namanya followernya banyak ya itu kan itu anu aja itu bonus lah tapi bukan itu Hmm. 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 bukan Oh, Pak. dijadikan visi jadi YouTuber gitu loh. Hmm. 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 Itu ada yang nanya lagi, Nah Pak. gitu apa mau nanya apa Ukuran lulus dan naik kelasnya apa dong, Pak? Di Salam ada nggak naik kelas gitu, ada nggak? nggak ada. Oh, nggak ada. Iya sebetulnya ikut ujian itu kan karena ini dunia masih membutuhkan ijazah. Kalau syarat-syarat kemana-mana nggak pakai ijazah ya sebetulnya nggak ada soal. Hmm. Ya karena selesai aja udah waktunya. Nanti Hmm. mesti meningkat ke kelas berikutnya. Hmm. 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 Ya kan kalau mau jadi ukuran-ukuran ya dia makanya kalau di tempat kami itu kan eh, guru atau fasilitator ini kan tugasnya adalah mencatat perkembangan anak ini, perkembangan tiap anak. Hmm. Bukan dipertandingkan, makanya nggak ada ranking, nggak ada Hmm. apanya yang mau di ranking. Hmm. 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 Setiap anak berbeda. Iya, 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 iya. Tuh, ada yang nanya lagi, Pak. Untuk kita sebagai orang tua mau ikut belajar mengenai kurikulum silabus, bolehkah? Ah, boleh lah. Cuma makanya kita sebenarnya sekarang bikin ada workshop karena ada Hmm. banyak orang yang minta. Ya udahlah dikoordinir. Mungkin ada 5 orang, ada 10 orang. Lebih baik seperti itu. Kalau sendiri-sendiri kan juga kita berat juga ya. Hmm. Hmm. Ya Hmm. dulu banyak yang datang ini pandemi aja kita nggak. Dulu kita punya kelas namanya Sekolah Merdeka itu, Hmm. merancang Sekolah Merdeka itu. Tapi pandemi ini kita mulai menggunakan apa namanya alat-alat komunikasi yang lain. Hmm. 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 Nah biasanya nanti akan kecuali kalau teman-teman bisa mengorganisir diri, lalu mungkin udah dapat 10 orang, boleh Hmm. nggak ini dengan Salam bisa memfasilitasi ya bisa. Hmm. Kalau Hmm. nunggu Salam bikin kelas kan masih lama gitu loh. Hmm. 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 Oke, jadi nah kenapa kamu memilih kuliner? Sebenarnya karena kalau kuliner itu sebenarnya itunya saya aja sih, Pak. Gampangnya saya aja apa Ah, eh, karena itu tadi saya bilang saya rasional aja, saya butuh duit tapi saya nggak mau jadi kantoran lagi, nggak mau kerja sama orang lain lagi. Saya suka hmm, maksudnya masak ya suka bisa hmm. dan gampang. Ya udah saya buat penghasilan utamanya sekarang saya dari situ aja gitu sih kalau saya, Pak. Nah, anak-anak Salam tuh sebagian kebanyakan ya, nggak Hmm. mayoritas. Rata-rata pilihan risetnya itu kuliner. Hmm. Nah, nanti dia akan lebih spesifik lagi apa. Gitu. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. dari A sampai Z dia pelajari. Hmm. Jadi akhirnya ada ini anak-anak yang udah selesai tuh SMA gitu, Hmm. sekitarnya itu banyak petani, sekitar rumahnya itu banyak petani cabai yang harganya turun kalau nggak salah kapan itu. Nah, dia mikir ini apa ini yang bisa Oh. dilakukan. Terus akhirnya dia bikin itu apa kondimen itu loh dari Oh. dari uh, dari apa namanya dari
dari cabai itu dia olah, dia Hmm. dia jual per botol gitu. Jadi kalau Oh. orang mau bikin nasi goreng apa gitu, ada yang secara khusus dia menekuni bumbu Hmm. macam-macam lah. Nah, Hmm. karena apa? Karena kita prinsipnya adalah sekolah biasa saja, artinya sekolah yang mencoba memikirkan keseharian manusia ini apa sih yang supaya tidak semua orang jadi konsumen aja gitu loh. Kalau Hmm. sekolah pada umumnya ini kan mau jadi ahli, jadi dokter, jadi apa. Sama kan sebetulnya matematika itu, ini yang contoh paling sering saya kasih tahu ke teman lain, Hmm. orang yang mendesain eh, pelajaran matematika itu mengandaikan bahwa setiap orang itu mau jadi ahli matematika. Hmm. Yang terjadi apa? Jadi ahli yang enggak, menggunakan matematika untuk sehari-hari juga enggak. Akhirnya malah orang benci matematika. Hmm. Lebih parah lagi malah benci guru matematika, kan repot itu. Nah, maka harus dikontekstualkan bahwa enggak mungkin orang akan menghindari matematika, itu nggak bisa, tiap hari pasti ketemu. Cuma bagaimana cara cara mempelajarinya. Kalau memang mau jadi ahli matematika ya ikutlah tata cara seperti itu. Nah, yang Hmm. terjadi kan yang untuk keseharian ini kan dikorbankan kan, karena Hmm. orientasinya mau mau melahirkan, mencetak orang-orang yang expert gitu loh. Nah, Hmm. saya mengambil yang anulah yang untuk kehidupan keseharian aja, kira-kira begitu. Hmm. Nah. Nah, aku lihat di Instagrammu kan kamu jalan-jalan kemana-mana itu. Hmm. Apa yang kamu dapat tuh? Ya macem-macem Pak. Maksudnya mungkin karena jalan-jalan itu juga ya saya bisa ada di Ah, titik ini nah, karena nah ketemu-ketemu orang, ngobrol-ngobrol sama orang. ya, Kalau ya kan saya, sebetulnya eh, jalan-jalan itu kan kamu kan ketemu orang ya kan. Sebetulnya diam-diam kamu itu riset itu. Kan pasti muncul pertanyaan kan, wah ini kok begini, iya kenapa, betul. apa. Nah, salam itu ya sebenarnya cuma kayak gitu aja sebetulnya, berangkat Hmm. dari itu. Oh. Makanya makanya kita punya namanya daur belajar. Hmm. Daur belajar itu langkahnya itu isinya itu satu, melakukan apa, Hmm. oke. Setelah melakukan apa, lalu tahap berikutnya adalah rekonstruksi. Direkonstruksi apa yang sudah kamu lakukan tuh. Hmm. Nah, biasanya presentasi itu sebenarnya merekonstruksi apa yang dilakukan dan Hmm. apa hasilnya, apa yang dialami. Hmm. Baru di situ ada namanya analisis, Hmm. dikaji ure ya. Kenapa terjadi seperti itu, mengapa? Nah, itu barulah sampai Hmm. kesimpulan kira-kira. Itu sebenarnya diam-diam itu juga belajar berstruktur sebenarnya, bagaimana Hmm. supaya pikirannya itu terstruktur. Oke, kira-kira Hmm. begitu. Nah, kamu kan banyak jalan nih kemana-mana itu. Hmm. Yang kamu alami kan itu belajar apa yang kamu Iya. alami dari perjalananmu itu. Oh Pak, Bisa ya kamu ceritakan. Selain kamu suka atau apa ya, tapi apa yang kamu dapat tuh. ya macam-macam sih Pak, tergantung tergantung pas saya kemana dan pas ketemu siapa gitu. Dari situ Hmm. juga macam-macam pelajarannya, karena misalnya contoh deh yang terakhir pas ini saya sama kantor saya yang terakhir itu waktu itu ke Uzbekistan gitu. Ini Hmm. sederhananya aja ya, Hmm. di sana kan Islamnya mazhabnya beda kan ya sama Hmm. 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 di Indonesia, ya di sama mazhab di Ya, Indonesia gitu. Dari situ aja tuh juga ada saya, ya, iya dari situ ada aja saya, bau-bau Rusianya dulu kan, ya. iya, iya dari situ aja kan udah Hmm. beda. Terus ya dari situ jadi saya ngedalamin juga, oh mazhab tuh ada apa aja, ada kayak ya itu kayak gitu-gitu sih Pak. Terus habis itu oh ternyata tuh ya emang selama ini nggak ada tuh, di situ saya sadar sih nggak ada tuh yang namanya kayak dalam Islam tuh begini, tapi adanya kayak Islam menurut ini, Islam menurut Hmm. ini, ya kayak Hmm. gitu-gitu loh. Iya. Iya, ya, kayak gitu-gitu kan saya jadi belajar kalau misalnya, ya karena saya jalan-jalan itu, ya seperti itu sih Pak.
Iya, jadi ini kan dunia media sosial itu isinya kan kesimpulan semua gitu loh. Hmm. Semua orang udah kasih statement kesimpulan, tapi Hmm. nggak paham kita tadi Hmm. itu asal usulnya apa, apa Hmm. tiba-tiba udah jadi kesimpulan. Nah, kira-kira salam seperti itulah. Hmm. Makanya saya menduga kelak orang salam itu pasti dia tidak mau bicara kalau dia nggak punya datanya, dia nggak ngalaminnya, Hmm. dia dia tidak mau beropini lah yang dia Hmm. nggak paham gitu. Hmm. Itu kan harus dilatih sejak dini. Hmm. Ya kan makanya kan tergantung ekosistem kan. Ya kalau orang lain yang nggak masuk di dalam ekosistemnya di salam ya bisa aja melihat ini sekolah kok kayak gitu sih dan sebagainya. Nah, itu ya udah biarin aja orang lain. Yang paling Hmm. penting kan di orang salamnya sendiri kayak apa. Hmm. Itu pun kita juga menyadari bahwa kita ini juga produk dari sekolah-sekolah seperti itu. Jadi Hmm. kadang-kadang juga akan ketemu konslet-konslet dikit itu ya pastilah. Contohnya gimana tuh, Pak? Ya contohnya tadi jasa ya kan. Oh, Nah, iya, iya, iya. sementara ini dunia masih butuh kayak gitu. Sementara sebetulnya di apa namanya kita ini kan mempersiapkan anak ujian itu kira-kira 1 semester aja nggak ada. Hmm. Setengah semester paling lah baru. Nah itu Hmm. pun di riset kita meriset meriset jadi tetap pakai riset meriset soal-soal gitu ya Hmm. meriset bahkan mengkritisi kosakata itu dikritisi gitu. Oh, iya, iya, iya. Satu contoh ada nih matahari terbit dari sebelah titik-titik gitu loh. Hmm. Ini di soalnya begitu loh. Di Kan udah soal, keliru soal ujiannya oh, ha, ha, ha. matahari terbit dari sebelah titik-titik. Nah kalau kan sebelah kiri atau kanan Hmm. kan Hmm. 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 mestinya matahari terbit dari arah kan gitu dong. Oh, iya, 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 iya. Nah ini dikritisi sama anak-anak gitu. Oh, Merisi umpamanya kayak gitulah. oh, iya, 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 iya. Kan nggak pernah dipikir itu. Coba bayangkan orang orang NTT nggarap soal itu kecepatan kereta api dari Jakarta sampai Surabaya. Hmm. Padahal mereka lihat kereta api aja nggak pernah. Hmm. Itu Tapi kan pertanyaannya kayak penghinaan loh gitu. itu. Iya, Hmm. 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 jadi makanya sekolah nggak ada yang kontekstual itu karena itu udah diseragamkan. Oke, jadi sekarang kamu bikin produk makanan terus juga bikin aplikasinya atau pakai aplikasi yang ada Pakai yang aplikasi ada. yang sudah ada. Oke. Nah, orang salam itu hidupnya kayak gitu semua ini. Itu Rata-rata gimana? orang tua salam. Ya orang tua salam itu hidupnya ya jarang yang kerja kantoran. Oh. Ya kerja-kerja kreatif sebetulnya. Hmm. Itu Pak ada yang nanya lagi. Mm-mm. Bentuk risetnya bisa setipe skripsi gitu atau bentuk desain sesuatu, Pak? Uh, Intinya sebenarnya pengamatan ya. Hmm. Uh, Artinya dari mengamati sampai mencoba ya. Kalau umpamanya riset makanan itu ya dari meriset tadi bahan macam-macam sampai dia juga mencoba juga. Hmm. 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 Nah, nanti kalau semakin kelasnya tinggi ya semakin complicated ya anunya risetnya ya. Kalau yang kelas-kelas dasar ya sederhana lah intinya tadi tahu ya strukturnya tuh ngerti. Tapi apakah Ngerti maksudnya strukturnya tuh serigid itu nggak? Kalau misalnya skripsi kan ada pendahuluan apa segala macam gitu-gitu. Nah kalau yang riset makanan tuh enggak nggak. enggak penting ya tadi anunya tadi menurut daurnya tadi. Hmm. Nah, kan kalau daurnya itu kan melakukan, Hmm. ungkapkan, analisis, kesimpulan. Ya kira-kira Hmm. seperti itu. Hmm. 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 Kamu suka ini juga diving juga, Hmm. Hmm. eh?
Iya, suka-suka Nah, banget. aku tuh banyak loh ketemu anak-anak yang diving. Oh iya, Iya, ketemu di live kayak gini. dia. Oh iya. Ada tuh, jangan-jangan temanmu juga tuh. Oh siapa Pak? Nggak tahu kayaknya mungkin ada Dea, ada macam-macam yang Nggak tahu. apa Dia sih? siapa Pak? Dia dulu alumni ITB terus ke Korea, terus sekarang dia bikin mesin untuk nelayan itu. Oh nggak tahu. Apa Belum. sih istilahnya apa ratu ratu diving apa namanya? Oh ini. Yang apa Hah? sih? Saya tahu. Apa sih scuba dive ini ya? Apa sih kayak Ah, pageant-pageant betul gitu kan betul. Pak? Ya. Yang Nah, dia pernah dapat tuh nomor 2 kayaknya. oh ya 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 ya. Jadi akhirnya banyak aku ngobrol sama teman-teman yang diving itu. Nah, sekarang Iya. saya cukup menarik ya. Saya kan live IG Hmm. dengan aku cuma tagline-nya perempuan yang mandiri dan berkarya. Hmm. Nah, nanti umpamanya aku sama kamu nih ya, nanti kamu kamu merekomendasi siapa lagi nih. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. Coba Nah, tuh. lama-lama lama-lama dapat yang wah ini jadi ini banyak anak-anak yang lurus-lurus saja, maksudnya Hmm. lurus-lurus itu ya sekolah Hmm. 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 baik-baik gitu ya, Hmm. terus sampai sekolah ke luar negeri, terus balik jadi buruh industri, terus Hmm. gelisah gitu-gitu, Hmm. terus kayak kamu terus keluar gitu. Nah, Ah, kan banyak banget nih, hmm. menarik menurut saya. Hmm. Nah, ini si Dea ini dulu ITB elektronik, Hmm. elektro, Hmm. terus S2-nya di Korea, Hmm. terus kerja. Nah, selama kerja itu dia gelisah. Hmm. Nah, kan diving kan, nah akhirnya ketemu nelayan apa dan akhirnya Iya dia betul. bisa dia bikin mesin yang nggak pakai bensin, pakai baterai Hmm. itu. Nah, sekarang aku Oh. bantuin dia lagi ngembangin itu. Nah, Oh. aku seneng itu anak-anak kayak gini nih. Oh, Wah, iya. bagus lah gitu. Akhirnya sekarang, Hmm. nah sekarang lagi ngembangin itu. Ada juga yang kuliner, ada yang sampah. Ini juga ada di alumni UI dulu, terus sekolah S2-nya nggak tahu di Perancis atau di mana, terus Hmm. kerja, terus sekarang punya pabrik sendiri sampah Hmm. Hmm. di Hmm. di di apa namanya di Tangerang itu. Oh, siapa Pak? Eh, Siapa? namanya Dian, Dian Dia. namanya, Oh. Dian. Nah, Hmm. kalau mau ketemu kamu nanti tak kasih kontaknya. Oke, Ya dia boleh boleh. sekarang memproduksi itu plastik apa namanya pengolahan plastik. Hmm. Nah tak kasih PR, kamu bisa nggak Oh. coba yang nggak berharga itu kan saset itu. Nah, aku Hmm. Dian tak kasih PR itu. Hmm. Sampah saset itu kan nggak ada harganya itu makanya padahal itu yang paling gede tuh. Hmm. Hmm. Sampah yang paling besar itu kan sasetan itu. Hmm. Udah dari sampo, terus bumbu lah apa itu kan nggak laku jual itu. Nah coba gimana supaya bisa diolah jadi apa? Jangan jangan cuma jadi dompet. Jadi itu namanya cuma memperpanjang sampah doang tuh. Ya, ya. Hmm. 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 Jadi dompet nanti siapa yang mau mau pakai itu. Nah Iya, betul. ternyata dia coba riset akhirnya bisa jadi alat-alat bisa untuk bangun apa namanya solokan atau bangun apa taman atau apa. Hmm. Nah, Hmm. memang harus dengan pemerintah. Nah sekarang ini udah hampir hampir selesai dia risetnya itu. Maksudnya jadi selokan apa tadi bangunan apa itu buat dijadiin apa Pak jadinya? Ya bisa bisa untuk mengganti bata atau Ekobrik mengganti itu ya, ekobrik. ah, enggak ekobrik kan beda kan. Ini ya Oh. enggak udah jadi lempengan kayak gitu. Oh, oke oke. Pernah lihat juga kok. Bentuknya Iya, kayak bata juga kan? iya bisa Iya, pernah bisa lihat. jadi macam-macam lah. Nah, saya sedang ini dari hasil risetnya dia kebetulan ada seni rupa anak seni rupa namanya Eko di Jogja ini dia kan lagi pengen bikin karya dari apa namanya barang sampah ya. Hmm. Nah, tapi ini udah kita proses jadi dia nanti akan karyanya akan menggunakan
limbah-limbah yang udah kita olah itu. Hmm. Hmm. Oke, jadi usahamu gimana nih di masa pandemi kayak gini? Alhamdulillah sih Pak masih ini aja lancar aja ya karena orang kayaknya kalau makin nggak kemana-mana terus di rumah, Hmm. jadi ya Mm-mm. maksudnya kapanpun orang akan tetap makan gitu sih Pak. Kan Aku saya ada juga, tuh yang di Bogor ada, hmm? dia dia membuat makanan yang berangkat dari bahan-bahan yang melimpah di Bogor. Oh iya 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 iya. Kalau nggak salah sejenis singkong itu yang berwarna itu. Hmm. Nah, dia Hmm. dari situ. Sekarang udah cukup lumayan gede. Hmm. Nah, aku tanya, gimana di masa pandemi ini? Wah, malah naik omsetnya. Oh iya. Karena dia punya produk yang untuk sarapan. Jadi Oh. biasanya orang males bikin apa udah. Nah, itu yang paling 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 lumayan ini. Hmm. Ada juga anak alumni peternakan perempuan Hmm. nih Hmm. pulang kampung kan, orang kan sekolah bikin peternakan gitu kan, orang tuanya juga pasti ini ngapain dulu sekolah itu loh. Nah, Hmm. aku bilang kamu harus buktikan, harus sampai kamu bisa hidup dari situ gitu. Hmm. Hmm. Akhirnya bisa. Hmm. Nah, makanya saya yang Akademi Salam ini kan saya anunya narasumbernya adalah orang-orang itu tadi yang saya temukan ada yang kuliner, ada yang di elektro tadi, dan Hmm. itu bisa diskusi, Hmm. terutama di masa-masa pandemi ini kan pasti ada banyak orang yang butuh alternatif itulah. Hmm. Hmm. Itu. Jadi udah seberapa besar nih omsetmu? Ya enggak sih Pak, masih kecil sih Pak. Enggak seberapa lah, tapi lumayan. Ya tapi kamu udah bisa hidup dari situ apa belum? Ya bisa, bisa, bisa. Oke, nah itu yang paling Maksudnya penting karena kan sekarang itu. kan saya sumber utamanya itu aja sekarang. Dan kalau Hmm, misalnya, hmm, hmm. ya kalau ada tambahan-tambahan ya itu yang saya bilang kalau misalnya dari syuting film atau apa. Itu sekarang sebenarnya saya niatnya itu pengen jadi utamanya, tapi ya saat ini itu masih jadi sampingan Nah, aja. ya Jadi tapi utama. sekarang film kan dunia panggung kan Hmm. ambiar kan. Nah, Iya ini betul. harus cari nggak tahu nih nanti perkembangannya kayak apa nih dunia film, musik Hmm. ini kayak apa. Iya betul. Betul, betul, Tapi betul. yang jelas uh, terjadi nih perubahan lah pasti. Hmm. Nah, saya tahun berapa dulu itu kan sering ya memfasilitasi anak-anak antro dulu di UI, antara anak antro dan IKJ ini kan sama-sama film ini. Hmm. Aku dulu kan sama suaminya Ine Febrianti itu loh, dia kan Oh. kameraman. Nah, Hmm. itu aku sering bikin kelas itu dulu. Oh. Itu yang membedakan anak antro dengan anak IKJ juga antik itu. Hmm. Kalau anak IKJ kan berangkat dari teknik kan, Iya, dari iya, iya. kalau anak IKJ kan dari pemikiran gitu. Itu aja menarik gitu lah. Itu tahun Hmm. berapa ya, 90-an apa 2000-an. Sekarang udah nggak pernah ke Jakarta. Hmm. Tapi kamu suka di film itu? Mm-mm. Ya aku dulu pernah bantu-bantu aja. Dulu ada Bantu film apa nih, Pak? Minggu Pagi di Victoria Park, itu aku ikut. Oh, nonton saya kok itu, Pak. Ya, aku jadi kayak advisernya lah kayak gitulah. Oh, advisor ngapain maksudnya, Pak? Ya ketika riset, ketika mulai mau bikin gitulah. Jadi Hmm. Lola diskusi lah sama aku. Apa hubungannya, Pak, sama film itu? Maksudnya Pak Toto dan cerita Ya itu. awalnya ya kenal terus diskusi, ya udahlah. Ya karena TKB kan. Heeh, heeh. Mm-mm. Oh, iya, iya, iya. Nah, sekarang aku selama pandemi ini aku
bikin kolaborasi. Hmm. Aku nulis, terus aku kan, wah ini bahasaku ini udah nggak bisa diikuti sama usia-usiamu aja, mungkin udah males kan baca tulisanku kan. Terus aku kolaborasi sama anak muda lah, seusiamu kayaknya. Jadi aku nulis, nanti tak kirim ke dia, dia dibahasakan ulang, diolah. Tentang apa, Pak? Itu, ini udah, pokoknya judulnya Manusia Bersandiwara. Manusia apa? Ya macam-macam bersandiwara. Ya macam-macam, ngomong soal ekonomi, ngomong pasar, ngomong kredit, ngomong pendidikan, ngomong, tapi dengan bahasa anak muda lah. Terus ini mau dijadikan buku gitu, Pak? Iya, jadi buku. Terus tak bendring dengan ada teman yang tak bendring dengan mini album musik. Oh. Ya temanya sama, aku bikin liriknya gitu. Oh, Ya siapa moga-moga Pak ini musisinya? musisinya dulu ex vokalisnya Seventeen. Oh iya. Terus yang garap musiknya ini keyboardisnya Leto. Oh iya. Udah ini lagi mixing. Bukunya aku masih editing ini. Oh, Mungkin kapan tuh Pak kira-kira rilisnya? ya moga-moga September ya. September Oktober lah. Kamu bantuin lah. Mbak, boleh. Mau bantu apa Pak? Saya bisa bantu apa nih? Ya, apa kira-kira? Publikasi Ya aja supaya Pak. lah. Ya boleh itu. Paling. Ya saya desainin Jadi deh aku apa gitu. Ada yang butuh desain nggak Pak? Enggak sih, teman saya nih yang mau nanti. desain. Vini Pak. Nah ini aku kan kolaborasi dengan penulis, dengan desainer grafis, ya kan? Terus tadi dengan pemusiknya, dengan udah itu jadi kira-kira ini tone-nya itu kolaborasi di masa pandemi lah kira-kira begitu. Oh iya. Ya kan aku kan nggak keluar-keluar ya kan, kalau nggak punya aktivitas yang menyenangkan kan bosen kan lama-lama kan. Betul. Jadi kira-kira kamu mau bisa bantuin apa tuh? Nggak tahu Pak, saya bisanya apa? Publikasi? Saya nggak tahu Pak. Ya Pak, nanti kan aku kan sistemnya ini nanti yang ngurusin ini kan, ini kita bikin anunya aja, pre-ordernya kayak apa nih kita lihat nanti. Oh pre-ordernya Ya kemana nanti tuh Pak? mungkin Bram yang ngurusin tuh. Oh iya. Ditunggu deh Pak. Itu kapan kenapa? Pak itu keluarnya kira-kira? Ya mungkin Oktober lah ya. Oh Oktober, oke. Ini lagi proses akhir lah ini. Musiknya lagi mixing, terus grafisnya juga udah mau jadi nih. Oh oke. Ya berarti Gitu. basically udah siap semua dong Pak. Maksudnya saya udah nggak bisa baca dong Pak. Ya kamu bikin inilah diskusi lah. Diskusi apa? Ya bukunya nanti. Oh iya bisa. Itu gampang Pak, tenang aja Pak. jadi kan bisa bikin diskusi, syaratnya udah punya bukunya kan, mau apa yang didiskusikan kalau orang belum baca. Oke. Bisa lah Pak kalau atau diskusikan lagunya ya boleh lah. Oh iya. Itu nanti tak ini pakai flash disk. Jadi bentuknya flash disk nanti. Yang musiknya. Gitu. Oh iya. Enggak lah, ngapain sekarang CD. Jadi kan sekarang kan flash disk kan tipis-tipis juga kan. Jadi bisa masuk ke buku tuh. Oke.
Coba dibilangin saya kayak kayak cucunya Pak Toto nggak diajak ngobrol kayak gitu. Kenapa? Kenapa? Enggak nih teman saya ada yang ngomong lo kayak cucunya Pak Toto gitu. Iyalah, kayak cucunya. Tuh, Vin, Vin. Nanti Apalagi yuk bantuin teman-teman itu. ada yang mau nanya lagi nggak? Hmm. Oke, kamu dari yang jalan-jalan itu yang kamu paling berkesan itu yang kemana itu? Apa ya Pak? Kayaknya sebenarnya bukan masalah tempatnya juga sih. Waktu itu saya pernah udah agak lama sih 2014 ke Sri Lanka itu buat satu Hmm. setengah bulan di sana. Kayaknya itu juga soalnya pengalaman pertama saya bener-bener kayak keluar negeri sendiri, Hmm. nggak ada Hmm. siapa-siapa. Dan itu pertama kali juga ninggalin rumah lebih dari 2 minggu, Pak. 1,5 bulan doang udah. Jadi Ya. kayak ya kebayang aja sih, dan di situ nggak ada, maksudnya nggak ada orang Indonesia, nggak ada siapa-siapa yang saya kenal, itu aja Hmm. sih Hmm. yang kayaknya itu sih yang paling berkesan banget. Dan di situ saya ngajar gitu, ngajar bahasa Inggris lah buat anak-anak di sana gitu. Aku nih selama pandemi kan mesti rajin kan lihat YouTube apa ya. Jadi yang aneh ini sekarang ini fenomena orang Indonesia yang pada kawin dengan bule-bule. Tapi aku tahu nih YouTube-nya ini apa namanya, apa sih kalau yang yang apa namanya itu, yang ngikutin itu apa namanya? Apa Yang Pak? dihitung itu apa, berapa viewernya, terus subscribe ya. Subscribe. Nah, nah subscribe-nya itu kan rata-rata mesti orang Indonesia. Jadi jadi pasar itu gila itu. Apa sih maksudnya ketemu bule gimana sih Pak? Ya kawin lah sama bule kira-kira gitu loh. Tapi Maksudnya maksudku konten-kontennya tuh orang Indonesia nikah sama kontennya, bule. kan Oh, kontennya itu hmm. akhirnya penikmatnya kan orang Indonesia gitu loh. Iya, Hanya iya, iya. jual orang bulenya itu kan. Oh, iya, 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 iya. Iya, menarik itu. Wah, ini jadi Siapa Pak? kok lo banyak banget ternyata begitu Oh, kamu ketemu satu YouTube tentang perkawinan orang Indonesia sama bule itu keluar semua itu. Ada yang iya, sama orang Australia, ada yang sama orang Jerman, ada yang Italia, iya, 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 iya. ada yang sama orang Praha lah, macam-macam lah. Jadi keluar Hmm. semua gitu loh. Hmm. Yang dulu nggak tahu kan sebelum ada dunia YouTube kayak gitu. Hmm. Dan bule yang bisa bahasa Jawa, nah gitu-gituan lah. Hmm. Pak, ada yang menarik lagi nih ke topik kita sebelumnya. Gimana itu, aku tuh bosen itu loh ngomong Bosen apa tuh katanya, jawab aja ya. Jawab deh Pak, jawab nih. ya, tapi nggak apa-apa. Out of topic nih, pertanian itu perlu nggak sih Pak D? Kita tahu sebagian masyarakat Papua bisa berjalan kehidupannya tanpa pertanian, hanya mengambil dari alam. Ya, ya itu kan juga bisa dilihat ya, kalau orang gunung di Papua nih, Hmm. orang gunung sama orang pantai kan beda. Orang gunung kan udah kenal nanem, udah kenal. Kalau orang pantai dulu-dulunya kan lebih banyak meramu ya. Sekarang kalau yang diramu udah nggak ada gimana? Hmm. Lama-lama kena perkebunan itu kan habis itu. Hmm. Apalagi ada tambang ya, ya menjadi penting karena makanya disebut agriculture, itu kan sebuah sebuah kebudayaan manusia kan sebetulnya kan. Tuh, karena dia Ya bilang menimbang penting. efek buruk pertanian terhadap lingkungan itu banyak. Ya yang lebih buruk lagi ya industri apa ekstraktif, Hmm. itu lebih parah kan, wong isinya cuma keruk, tebang, jual. Hmm. 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 Kalau pertanian kan masih harus nanam, harus, ya itu kan
itu kan juga bisa jadi ukuran kebudayaan manusia juga kan, yang Hmm. namanya bertani. Hmm. Ya kalau enggak ya nanti hanya akan jadi konsumen industri pangan kalau Hmm. pertaniannya enggak ini. Hmm. Ya memang kalau hutannya bisa dijaga ya memang artinya hutan menjadi bagian kehidupan orang Hmm. Papua, tapi sekarang perkebunan sawit aja kan gila-gilaan kan, belum lagi yang Hmm. lain gitu loh. Yang sifatnya monokultur itu kan pasti akan Hmm. terjadi itu. Ya, mungkin di ini juga kali ya Pak, kalau saya boleh nambahin, pertanian yang seperti apa, pertanian yang bagaimana Iyalah, yang diperlukan. iya, Dan mungkin yang ya, disebut sama ini yang untuk, ya itu tadi pertanian yang tadi dibilang monokultur tersebut tadi, itu. iya, dan juga pertanian-pertanian yang modernisasi yang menggunakan asupan-asupan kimia ya memang merusak. Ya. Apalagi kalau pertaniannya nanti bukan masyarakat yang bikin, tetapi industri pertanian. Kan bisa jadi kan. Ya masyarakat hanya jadi penonton aja sudah. Tuh, berarti bukan Gitu. pertaniannya yang perlu diadakan, tetapi hutan sebagai Hmm, sumber pangan diperbanyak dengan cara ya mengembangkan tambang dan sawit. iyalah. Hmm. Kalau enggak ya dipikirnya masyarakat enggak enggak membudidayakan kok kira-kira begitu. Iya kan sekarang pangan aja di Indonesia kan mosok negara agraris kok pangan masih import aja udah aneh kan. Ya, ya, betul sekali. Ya itu makanya ya agak penting sejak sejak pendidikan dasar ini anak benar-benar harus mulai mengenal secara detail tentang pangan. Hmm. Saya kan menyadari pangan itu kan setelah usia 40 tahun ke atas baru Hmm. mulailah belum ya mulai kena kolesterol apa barulah memahami makanan karena nggak dibiasakan sejak kecil. Hmm. Pak Toto tahu tentang Itu permaculture nggak, Pak? tahu Hmm. Itu tapi cuma termasuk tahu doang hitungannya, tapi itu hitungannya termasuk ya. pertanian, toh? Ya iyalah, Hmm. itu kan perkembangan teknologi sebetulnya kan. Hmm. Artinya orang harus mulai apa namanya memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya dan apa namanya mengembangkan dengan baik gitu loh. Hmm. Aku ada beberapa temen yang pernah kamu ke tempat-tempat permaculture. Iya, waktu itu aku kan itu juga di tempatnya Budwi di Yayasan Beringin, aku sempat belajar di Oke, situ juga. aku sering ke sana Oh sebelum iya, iya. pandemi. Hmm. Kamu pernah belajar di situ? Iya, tapi aku kan iya, yang Bram kan juga di situ kan Pak. Nah, Bram tuh sama teman aku waktu Oh, itu barengnya. Tapi uh-uh. aku satu batch setelah itu aku baru ikut. Oh, kamu setelah itu, Mm-mm. kamu berarti pernah ikut kursus di situ. Pernah. Terus tempatnya Mas Iskandar, Iya pernah Pak juga Is, ke ya sana. pernah juga ke Pak Is. Tapi ke Pak Is waktu Hmm, itu cuma 2 hari, 3 hari aja gitu sih Pak, bukan belajar di sana. hmm, hmm, hmm. Mm-mm. Iyalah, ya pasti nanti orang, apalagi pandemi kayak gini nih, orang akan mulai membutuhkan itu, yang sesuatu yang bisa dilakukan dengan tidak membutuhkan apa namanya tanah yang gede-gede gitu. Mm-mm. Dan saya kira anak-anak muda kan cukup banyak juga kan yang mulai tertarik di situ. Mm-mm. Saya kira ini fenomena pandemi juga menurut saya cukup menarik untuk melihat perkembangan-perkembangan ke situ. Mm-mm. Terus kamu cuma belajar aja atau melakukan juga di Jakarta? Melakukan juga Pak, tapi karena permaculture kan sebenarnya butuh lahan yang luas ya, jadi saya ya dalam tingkatan rumahan aja gitu, misalnya saya bikin.
ya kompos sendiri lah di rumah. Terus ya saya Hmm, juga udah apa sih ya, mulai menanam intinya mulai belajar berkebun sendiri lah di rumah gitu. hmm, iyalah, kan sebetulnya intinya bagaimana untuk mencukupi kebutuhannya sendiri sebetulnya. Iya, iya, betul. Kalau Itu sudah orientasi dijual ya pasti butuh lahan yang gede. hmm. Tuh ada yang nanya lagi, Pak, orang yang sama lagi. Bukankah Boleh. sesehat-sehatnya praktik pertanian lebih baik lagi hutan dengan kelebihan biodiversitasnya? Yang pertanian tidak punya biodiversitas yang ada di hutan. Ya boleh lah, tetapi kan kalau kayak di Jawa kayak gini ya kalau nggak ke situ terus gimana? Ya Hmm, di Papua juga memang ya karena apa namanya sepanjang hutannya itu masih bisa dijaga dengan baik. hmm, Kalau enggak ya musuhnya industri. Industri hmm, apa saja yang membutuhkan lahan besar. Dan saya hmm, kira hmm, contohnya di Amerika Latin itu kan cukup masif ya untuk urusan kayak gitu ya. hmm. Tapi kalau saya boleh nambahin, ini maksudnya praktik pertanian kan ada banyak ya. Dan Iya, nah ini ya praktik pertanian apa? Ya, ini praktik pertanian seperti apa yang ditanyain sama ini Kabupaten Jeneng ini. Kalau mungkin yang dimaksud adalah praktik pertanian monokultur, tapi kan sebenarnya praktik pertanian juga banyak yang juga harus praktek-praktek pertanian yang eksploitatif juga ya, banyak. yang eksploitatif yang pasti tentu menggunakan misalnya pestisida dan merusak tanah gitu. Ya, Sedangkan kan banyak juga praktik pertanian yang misalnya kalau pernah dengar pasti yang kayak tumpang sari gitu. Itu kan sebenarnya praktik pertanian yang bagus ya dan memuliakan tanah juga gitu. Jadi maksudnya kalau kata saya sih ini bukan Pak Toto maaf ya. Ya iya. tergantung praktik pertaniannya seperti apa Nah, gitu. saya di buku saya yang baru ini termasuk membicarakan itu. Oke oke. Salah satunya saya mempelajari dulu di Jepang, Hmm, uh, justru ketika Jepang itu pada puncak pertanian, pada puncak teknologi pertanian sudah canggih, hmm. ada ahli pertanian yang frustasi, Hmm. namanya Fukuoka itu. Oh, Dia Masabu Fukuoka. profesor, Hmm, 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 akhirnya dia balik ke kampung itu. hmm, Makanya dia nulis judulnya Revolusi Sebatang Jerami. hmm, hmm, hmm. Ya, Itu saya dia belum sempat baca sih, tapi tahu tentang itu. baca itu, kamu harus baca itu. Iya, iya, iya. Udah ada bukunya belum? Belum. Cari itu kan diterjemahkan Obor ya, Iya, iya. penerbit Obor itu. Itu masih kayaknya di online masih ada tuh. Ada kok ada. Aku kayaknya harus baca kamu. Oke, oke. Atau ya ini siapa tadi yang tanya ini namanya? Nama Instagramnya sih Kabotan Jeneng. Ah, ya mesti bacalah buku-buku yang melawan pertanian-pertanian yang yang eksploitatif tadi. Hmm, 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 hmm. Makanya dulu orang-orang pertanian alami itu kitabnya yaitu Revolusi Batang Jerami itu. Hmm, hmm, Sama hmm, hmm. satu secara teori dulu ada ya, nah, Schumacher itu yang nulis. Hmm, Itu small is beautiful itu. hmm, hmm, hmm. Nah, saya kira small is beautiful itu sudah di pandemi ini sangat menjawab itu. Ya, pandemi ini kan juga salah satu salah satu akarnya ini kan juga karena kehidupan yang eksploitatif itu kan, Hmm, hmm, merusak hmm. alam itu. Jadi nah yang jadi soal besok kalau pandemi ini udah selesai ini orang akan secara fundamental berubah kehidupannya yang tidak eksploitatif apa enggak, itu yang Hmm, jadi hmm, pertanyaan. hmm, 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 Sekarang hmm. ini kan yang dilihat kan lebih pada kesehatan dan pada ekonomi, Iya. tetapi tidak melihat akar dari pandemi itu sendiri kenapa.
Kamu dulu di UI ngambil apa? Komunikasi, Pak. Hmm. Oh, siapa itu dosennya siapa? 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 Itu yang keluar dari profesor itu siapa itu? Nah, siapa? Ghazali. Effendi Ghazali. Effendi Ghazali. Iya, iya. Nggak, kayaknya dia nggak ngajar deh, Pak. Cuma lulusan dari komunikasi aja. Dia nggak ngajar di UI. Enggak, Ngajar kan? nggak tahu sih, saya nggak pernah dapet dia soalnya. Hmm. Mhm. Coba apalagi Apalagi tuh, oh ya, ada yang Pak nanya, Ria? Pak, Sanggar Alam masih menerima warga baru nggak? Nuwun. Nah, kalau sekarang ya udah tutup itu, nggak tahu Hmm. tahun depan lagi. Oke, baru tahun depan ya, Pak. Mm-mm. Nanya apa? Oh, saya mau nanya, Pak. Ini balik lagi ya. Boleh. Eh, Waktu itu Pak Toto kan pernah ngomong tuh di salah satu interview juga, kalau ada pihak yang diuntungkan oleh sistem dan struktur, pasti mereka akan cenderung memproduksi sistem dan struktur tersebut. Sehingga kesadaran yang muncul ialah tidak perlu adanya perubahan. Nah, tapi menurut saya Eke itu menarik, Pak. Kadang orang-orang yang diuntungkan tersebut yang nggak tahu kalau dia tuh bagian dari sistem dan struktur yang merugikan ini. Contohnya, misalnya kerja kantoran itu banyak loh, maksudnya yang ya udah dia apa sih, happy dengan sebagai pekerja kantoran, dia bahagia gitu, dan dia nggak tahu itu kalau sebenarnya mungkin dia part of the system yang merusak gitu. Nah itu kayak gimana tuh Pak? Kan nggak bisa disalahin juga dianya ya, orang dia senang-senang aja. Enggak, ini dia juga korban. Iya dia korban, iya Artinya betul dia juga betul. korban dari sistem juga gitu Nah loh. betul, saya Makanya setuju. kalau yang aliran kritikal itu bukan menyalahkan orangnya, Nah betul, setuju. tapi yang kita salahkan adalah sistemnya. Hmm. Karena dia juga bagian yang tertindas juga gitu loh. Hmm. Walaupun menikmati itu kan, makanya disebut kesadaran kritis itu kan di situ. Hmm. Soalnya kayak banyak banget pas sekarang tuh saya suka kesel gitu yang mereka nyalahin pekerja kantoran itu pada kayak dasar kelas menengah gini. Ya sebenarnya ya mereka kan gimana ya, Nah korup iya, itu yang tadi enggak Pak. kalau saya enggak nyalain, Hmm. bahkan saya enggak nyalain presiden pun enggak tak salahin, wong dia Hmm. bagian dari itu kok gitu loh. Dia Hmm. juga korban juga. Nah kayak gitu caranya gimana tuh, gimana sih, apa sih yang bisa kita lakuin gitu, kadang saya suka bingung gitu loh Pak. Ya makanya kalau kayak saya udah nggak pernah berpikir yang gede-gede, Nah. ya apa yang bisa dibangun di dalam komunitas kita, Hmm. ya kecil-kecil. Perubahan itu yang paling fundamental itu justru dari tempat yang kecil-kecil itu. Ya Hmm. kamu di keluarga, di teman-temanmu harus mulai umpamanya kayak gitulah, nggak bisa sendirian. Hmm. Makanya sebetulnya kayak sekolah di tempat saya itu kan itu anu aja, itu yang utama adalah bagaimana komunitasnya sebetulnya, Hmm. bagaimana Tapi Pak, membangun sikap bareng-bareng terhadap makanan, terhadap apa saja gitu loh, hmm. supaya kita tidak hanya jadi pelengkap penderita aja dalam kehidupan ini. Hmm. Makanya disebut manusia seutuhnya itu ya disitulah peran pendidikan sebetulnya, bukan hanya sekedar prestasi yang mengalahkan orang lain. Itu maksudnya apa? Hmm. Hmm. Tapi berarti Pak Toto tuh apa? Tadi mau nanya apa ya? Udah, jadi tuh kalau mengubah sistem secara besar, keseluruhan gitu udah nggak mungkin ya Pak? Ya berat lah kalau Indonesia nih. Hmm. Kalau kita belajar di Amerika Latin itu, Hmm. mereka itu kan penindasannya juga cukup masif ya, cukup keras. Hmm. Kalau mau ngomong industri-industri Hmm. ekstraktif itu juga luar biasa di sana. Cuma yang menguntungkan di sana itu kohesi dengan masyarakat itu masih memungkinkan karena daratan kan. Hmm. Artinya hubungan antar komunitas itu masih terbentuk dengan baik gitu. Nah di Hmm. Indonesia kan setengah mati nih kalau ngomong Indonesia gitu loh. Hmm. Makanya ya kalau saya nggak pernah berpikir
perubahan di tingkat nasional ini kayak apa itu ya. Hmm. Itu ya sekarang coba kenapa partai-partai itu harus korupsi? Hmm. Ya, karena untuk membiayai organisasinya ini setengah mati kan. Bayangkan Hmm. sekarang untuk urusan apa namanya urusan transportasi aja di Indonesia. Umpamanya kalau yang organisasi-organisasi nasional mau kongres itu untuk Apa? biayai transportasi kongres organisasi nasional Hmm. itu untuk biaya transportasinya aja udah berapa itu? Hmm. Karena harus pakai pesawat, harus pakai. Nah itu yang mungkin agak berbeda ya dengan negara-negara lain yang sifat ininya komunikasinya mungkin kohesi antar masyarakat itu masih apa namanya tersambung dengan baik. Hmm. Kalau di Indonesia saya membayangkan pasti yang kecil-kecil, komunitas kecil-kecil, kedaulatannya harus dibangun dari situ. Hmm. Itu Pak ada yang Itu nanya, keadaan Indonesia berarti lebih realistis mengubah sistem adalah dari bawah ya Pak, dari down ke up daripada up ke down. betul. Nah ini tergantung artinya di tingkat komunitasnya gitu. Hmm. Makanya sekarang ini membicarakan diskusi pendidikan kayak gini ini kan setelah pandemi ini baru bisa. Hmm. Karena orang pada ngalamin. Hmm. Coba sebelum nggak ada yang mau diskusi kayak gini. Hmm. Mau menganggap nggak ada masalah apa-apa kok dunia pendidikan Hmm. jalan-jalan aja gitu loh. Hmm. Karena apa? Pendidikan ini kan akibatnya tidak seperti kesehatan atau pangan gitu ya. Hmm. Kalau pangan kan kalau bahan makanan udah nggak ada orang kan ribut kan. Kalau Hmm. pendidikan kan nggak bikin mati gitu loh. Hmm. Walaupun yang bisa dimatikan itu cara berpikirnya. Hmm. Itu jadi memahami problem pendidikan juga tidak semua orang bisa melihat. Nah sekarang begitu sekolah dipindah ke rumah, nah barulah, wah ternyata ada banyak masalah ini sekolahan ini. Hmm. Dulu kan Pak, dianggap nggak ada masalah itu. ada yang nanya nih, tapi mungkin udah banyak yang nanya ini, dan ada niatan buka di daerah lain nggak Pak? Kayaknya enggak, Hmm. karena nanti kayak franchise ya, Hmm. kayak apa itu ayam apa namanya. Hmm. Ya kalau ada orang mau bikin belajar dengan salam boleh, Hmm. tapi kalau membuka cabang ya enggak nanti jadi kayak kayak Beda jatuh. franchise kayak fried chicken gitu. Hmm. Ya karena saya kira problem yang lain ketika pendidikan juga masuk dalam komoditi itu juga masalah. Hmm. Sudah jadi komoditas gitu ya sekarang. Hmm. Berarti, oh maaf Pak, karena Bapak mention komoditas gitu, berarti kalau di Salam itu anak sekolah di situ apakah gratis atau gimana? Ya enggak lah, Hmm. tapi kan biaya itu kan berdasarkan kebutuhan Hmm. karena kita hitung bareng-bareng dengan Hmm. komunitas. Kan Hmm. enggak seperti kalau sekolah pada umumnya kan seperti warung kan. Hmm. Saya buka warung, orang lain sebagai konsumen memanfaatkan barang dagangan yang ada di tempat saya gitu loh. Hmm. Jadi yang disebut Nah, sekolah sebagai komoditas tuh apa? ya tadi itu yang orang daftar itu kan beli, Oh, oh ya. bayar, yang menentukan kan sekolah. Oh ya, 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 ya. Kayak kita kan ya yang membiayai kan komunitas artinya anggota. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi ya tentu saja ada banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota ya, Hmm. macam-macam gitu. Nah anggotanya ya orang, terutama ya orang tua siswa. Hmm. Bahkan ada banyak anak-anak yang sudah nggak sekolah lagi di Salam, udah selesai gitu ya. Hmm. Ya tetap masih jadi istilahnya kerabat Salam, masih Hmm. ikut mikirin dan sebagainya. Hmm. Berarti lulusan Karena Salam yang kita paling tua sekarang umuran berapa sih Pak? eh, baru
tahun ini mulai ada yang mulai KKN gitulah. Oh, kuliah. Mm-mm. Oh, iya, 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 Kan baru 21 tahun. iya, 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 iya. Makanya kalau saya yang paling ini ya besok kalau mereka udah pada kawin, Hmm, udah hmm, berkeluarga, nah baru bisa dilihat kayak apa itu hmm, 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 alumninya. hmm, 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 hmm. Iya, 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 iya. Ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Kamu Udah apa satu sarannya jam untuk aku lebih. apa? Apa? Sarannya Apa untuk aku apa? Ini sarannya? di akhir-akhir. Ya kan bisa kamu mau bikin statement untuk aku. Apa ya, Pak? Bingung saya kalau disuruh, masa suruh ngasih saran ke Kalau Pak aku Toto? kalau aku kan statementnya aku bantuin besok itu kalau ini bukunya udah terbit. Hmm, Kalau kamu bantuin maksudnya gimana, Pak? ya bantuin bikin diskusi kayak bikin apa Oh gitu. iya, oh iya iya. Nanti tenang Hmm. aja Pak, saya akan bikin bikin ini deh. Saya bikin apa diskusi tentang bukunya itu. Oh ada lagi masih ada Hmm. Pak yang nanya nih terakhir ya. Ya, Pendapat Pak Toto bagaimana soal keseriusan pemerintah dalam hal meningkatkan minat baca, sedangkan pemerintah sendiri masih mengenai pajak buku sehingga harga buku masih dikatakan mahal. iya. Aku apa namanya? Gimana ya? Ya kalau ngomong pendidikan itu kan juga salah satunya kan juga uh, ini kalau semuanya diproyekkan itu menjadi masalah gitu loh. Hmm. Kayak dengan India aja kalah jauh kan, ya enggak, Hmm. Tahlia. Hmm. Kayak Jika India itu kan, kayak India itu banyak hak cipta yang dibeli oleh negara, sehingga hmm. penerbitnya itu udah nggak mikirin bayar royalti untuk umpamanya buku-buku bagus dari mana-mana gitu. Hmm. Nah, di sini setengah mati itu penerbit bisa gulung tikar itu kalau yang gitu-gituan. Hmm. Hmm. Ya, untuk urusan kayak gitu India jauh lebih uh, orang kampung itu ya udah pada baca buku-buku bagus gitu lah. Di sini masih jauh. Oh, oke. Okay. Kamu kan pernah ke India toh? Pernah, ya itu cuma, itu saya sih kalau di situ sebagai turis sih Pak, cuma 5 hari Oh, sama teman gitu aja. nggak sampai ke desa-desa ya? Enggak sempet explore banyak, cuma 5 hari Pak. Ya, ya kan kelihatan ya orang India yang suka baca itu kan, Hmm. walaupun di desa gitu cara berpikirnya juga lumayan Hmm. bagus. Gitu. Oh, oke, oke. Oke, saranmu apa? Ini terakhir nih. Saran apa Pak? Udah nggak ada Pak. Saya cuma Atau mau bilang harapan, atau harapan. harapan, Nah, harapan. harapan saya gini deh, lebih karena saya datang dari, maksudnya background saya dari Jakarta Ya, dengan pendidikan yang tadi itu disebut pendidikan apa sih yang tadi Pak Toto sebutkan lah, bukan pendidikan kontekstual. Saya cuma hmm, berharap aja sih banyak orang yang lebih tahu, jadi lebih banyak tahu tentang pendidikan salam ini gitu, karena di lingkungan saya banyak banget Pak yang nggak tahu tentang salam gitu sebenarnya. hmm, hmm. Dan selain itu juga ya, dan mungkin mengaplikasikannya juga gitu. Jadi ada salam-salam lain di tempat-tempat lain yang Ya. bukan bikin Pak Toto. Kamu udah baca bukuku? Udah dong nih Pak. Tuh. Mana? Oh. Oke, ya, ini lagi mau terbit ulang ini. Oh iya, ini saya pesan waktu itu Iya. sama Bram. Oh gitu ya. Iya, Bram anaknya Oke. Pak Toto, teman-teman kalau nggak tahu. Ya. Udah baca dong Bram Pak. sama kamu usianya tuaan siapa? Nggak tahu Pak, dia nggak kenal saya juga nggak kenal dia sebenarnya.
Ya temennya kamu itu yang Oh, bareng Bram itu nggak tahu Pak, umur itu berapa emangnya dia? seusia kamu juga temennya. Eh, iya, temennya seusia saya. Ya mungkin antara itulah ya. Oh iya, iya. Oke, jadi terima kasih sekali ya untuk teman-teman yang ngikutin ini ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon gitu. Ngetan ngulon apa Yang Pak? Saya anak Jakarta uh, nih nggak paham. ya dari timur ke barat ke Oh, selatan ke ngetan ke. utara Oh gitu. iya 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 iya. Iya. Ya, moga-moga ada manfaatnya, ya Amin. kan? Hmm. Terus Salamnya apa tapi lagi ya? enggak, itu ada yang ngomong Kenapa? salam buat bapak saya, buat Om Faizal Motik, ada bapak saya. Oh, kamu anaknya Pak Faisal Motik. Iya, emang emang Pak Toto kenal. Ya dulu-dulu suka ketemu. Oh iya, iya betul. Iya saya anaknya. Tapi lupa. Anu aja bilang aku temennya Cak Nun gitu. Dia tak Oh iya, dia ingat Faisal Motik kan? iya iya betul Pak. Iya, dulu aku pernah ke rumah kayaknya. Oh iya, di Jakarta. Iya, Oh, oh iya. Tap- tapi lupa, ayahmu lupa. Kalau sama Cak Nun ya ingat dia. Iya tahu lah Pak. Tapi tahu lah pasti sama Pak Toto. Ini saya pernah ngasih lihat bukunya juga kok. Hmm. Kayaknya pernah ke Jogja apa ya, mampir gitu dulu, nggak mampir ke rumahku, ketemu di tempatnya Cak Nun. Oh iya 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 iya. Iya. Iya, ya akhirnya ketemu kamu, Ya ya nanti kan? saya salamin ya Pak. Ya, ya. Oke. Oke, jadi berarti aku harus dibantu ya. Kan tadi kamu Mm-mm. harapannya kan supaya orang lain juga banyak tahu, Mm-mm. dan salah satu chapter buku itu kan tetap ngomongin pendidikan Mm-mm. yang Mm-mm. yang judulnya Manusia Bersandiwara itu. Mm-mm. Makanya kan pas saya juga mengiyakan untuk live ini biar kayak oh at least ada at least lumayan lah tahu kayak opat teman-teman saya tahu lah Pak Toto siapa gitu Hmm, dan salam itu apa gitu. ya nggak harus tahu juga nggak apa-apa, ya Ya kan? setidaknya tahu tentang Nah, pendidikan kontekstual inilah tentang bukan Pak Totonya nah, oke. tapi Nah, tentang yang paling itunya. penting itu malah ya. Ya. Nah, itu yang di buku ini adalah juga sebagian besar ngomong itu. Hmm. Jadi makanya kamu bantuin lah. Iya oke. Tenang aja Pak. Oke. Nanti kalau misalnya Ja- udah terbit jadi itu bilang aja ke saya. mini albumnya judulnya juga sama. Oke. Jadi apa namanya, liriknya juga mengandung isi bukunya itu gitu loh. Hmm. Oke Hmm. oke. Oke Iya, lah, pokoknya nanti nanti kalau misalnya sudah terbit, nanti Pak Toto begitu info sudah ke saya. terbit, pertama orang yang tak kasih info kamu. Siap, Ini udah mantap terbit Pak loh. Toto. Nah, kamu pesen ke Bram ya. Iya, tenang aja Pak. Saya pesan, saya Kan? beli, saya baca, terus saya bikin buat diskusi tentang buku Nah, itu. itulah. Ya. Siap. Oke ya, Tahlia. Iya, terima kasih Pak Toto, teman-teman Nanti semuanya yang sudah mengikuti dari nanti awal sampai akhir. apa namanya? Nanti kita sambung lagi. Pasti ada hal yang lain termasuk. Kira-kira kalau yang, nah supaya supaya narasumbernya kamu itu kira-kira ngomongin apa suatu saat. Nanti deh Pak, saya pikirin. Atau film boleh. Oke, oke, oke. Nanti saya info Uh-uh. ke Bapak deh, Pak, kalau misalnya ada topik yang mau Iya, dibahas gitu. Biar nggak ya, ngomongin Pak Toto aja. iya. Oh, siap, Oke ya, siap. terima kasih banyak ya. Tuh, Juga oke. terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti pembicaraan malam ini. Mm-mm. Sampai jumpa. Terima kasih Salam semua. untuk bapakmu. Oke, Pak. Semoga sehat-sehat selalu. Thank Amin. you. Oke, yuk. Yuk.